Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, residivis spesialis pembobol warung atau toko kelontong di Kota Blitar dibekuk polisi usai aksinya sempat terekam kamera pengawas. Aksi terakhir pelaku yakni menggondol tabung gas LPG dan mesin pres kemasan. Pelaku Rio Aryadi nekat membobol warung atau toko kelontong milik Dwi Kurniasari di Kelurahan Telumpu, Kota Blitar. Berdasarkan rekaman CCTV atau kamera pengawas, inilah pelaku akhirnya dibekuk polisi. Tersangka merupakan seorang residivis yang beberapa kali mencuri dengan sasaran warung atau toko kelontong. Aksi terakhir, pelaku menggondol 2 tabung LPG 3 kg dan mesin pres kemasan. Jadi tadi malam Polsek Sukoharjo telah mengungkap kasus 363 TKP di Kelurahan Telumpu, yang mana sebagai korban adalah pemilik warung yang pelaku berhasil mengambil beberapa barang yang ada di situ, termasuk LPG dan lain sebagainya. Namun dekat hanya CCTV, kami dari Polsek Sukoharjo bisa mengidentifikasi pelaku dan akhirnya bisa terungkap dan ditangkap pelaku. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, seorang pria warga Malang dibekuk petugas Ditreskrim Sus Polda Jatim karena memproduksi 280 situs porno yang bebas diakses di internet. Dari puluhan ribu video mesum, 3.000 diantaranya konten di bawah umur. AAS, warga asal Malang, tak berkutik saat digelandang jajaran unit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Pelaku terbukti memproduksi ratusan website alias situs porno yang bisa diakses dengan mudah tanpa menggunakan jaringan virtual pribadi alias VPN. Tersangka membuat 280 situs porno dan dikelolanya sejak tahun 2020. Ada sekitar 26.000 video mesum yang diunggah dan 3.000 konten, diantaranya adegan mesum pemain di bawah umur. Video diambil pelaku dari situs porno luar negeri, serta konten media sosial di dalam dan luar negeri. Video itu kemudian diunggah di situs porno yang dikelola tersangka. Hasil mengelola situs mesum itu, pelaku meraup keuntungan puluhan juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka ini memperoleh keuntungan dari iklan tersebut sekitar $6.000 atau kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 96 juta rupiah per bulan. Dan itu kita bisa kalkulasikan kalau dari tahun 2020 dari keterangan kemarin estimasi kita masih terus cek realnya, tapi perkiraan dari tersangka kurang lebih 5 miliar yang dia dapatkan. Ulangi, 1 miliar. 1 miliar. Polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam penyediaan konten pornografi ini. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dengan denda maksimal 6 miliar rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, 5 tersangka curanmor di minimarket serta pembobol rumah diringkus Polsek Karangpilang, Surabaya. Mereka menjalankan aksinya di 21 lokasi di Surabaya dan Gresik. Komplotan ini biasanya menyasar motor di minimarket yang tidak ada tukang parkirnya. Pencurian motor ini terjadi di salah satu lokasi kejadian di Surabaya. Total ada 21 lokasi di Surabaya dan Gresik yang pernah disatroni para maling ini. Berdasarkan pengembangan penyelidikan, unit Reskrim Polsek Karangpilang Surabaya meringkus 5 tersangka. Polisi menyita barang bukti berupa 4 sepeda motor, kunci T, STNK, kunci palsu, hingga jaket yang digunakan pelaku. Komplotan ini berbagi peran dalam melancarkan aksinya. Biasanya seorang pelaku mencari sasaran motor di minimarket yang tidak dijaga tukang parkir. Setelah aman, anggota lain menjadi eksekutor pencurian. Tak butuh waktu lama, hanya 5-10 detik motor berhasil digondol. Kita dapatkan 21 kejadian
yang dilakukan oleh pelaku bersama dengan komplotannya. Menarik, yang bersangkutan ini atau pelaku ini ternyata tidak hanya di Surabaya. Kita dapatkan juga pada saat pengembangan yang bersangkutan ini melakukan kejahatan curhat ataupun bobol rumah di wilayah Gresik. Ya, dan saya yakin dan percaya memang ini adalah spesialis. Ya, yang bersangkutan ini bersama dengan komplotannya adalah spesialis pencurian kendaraan bermotor dan bobol rumah. Tersangka menjual hasil curiannya di kawasan Monokusumo, Surabaya seharga 2 juta rupiah. Hasil penjualannya untuk makan dan juga judi online. Selain mencuri motor, komplotan ini juga pernah membobol rumah yang ditinggal penghuninya. Kelimanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Hampir sepekan nelayan di Jember terpaksa tidak melaut karena cuaca buruk. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.